Adakah yang bertanya-tanya kenapa moderator P-Network di Indonesia jarang atau bahkan tidak pernah menampilkan diri mereka secara langsung? Jawabannya sederhana ya guys, karena privasi dan keamanan. Sebagai figur yang sering berada di tengah perdebatan panas seputar P-Network, para moderator memilih untuk tetap anonim demi menjaga keamanan pribadi mereka, bukan karena takut, tapi lebih kepada langkah bijak untuk menghindari sorotan yang tidak perlu dan potensi risiko di dunia maya. Lagi pula, tugas mereka bukan untuk menjadi selebriti, tapi memastikan komunitas berjalan dengan tertib dan diskusi berlangsung sehat. Dengan tetap bersembunyi di balik layar, mereka lebih fokus menjaga ketertiban dan netralitas dalam komunitas tanpa distraksi ya guys. Moderator P-Network biasanya terdiri dari komunitas pengguna yang disebut pioner dan anggota tim resmi P-Network. Mereka berperan dalam menjaga diskusi yang sehat di berbagai platform seperti media sosial, forum, dan aplikasi P-Network itu sendiri. Tugas mereka termasuk membantu menjawab pertanyaan, memberi panduan, serta menegakkan aturan komunitas. Moderator juga biasanya dipilih oleh tim P-Network atau melalui rekomendasi dari komunitas. Namun, jika yang dimaksud adalah moderator khusus di Indonesia, umumnya adalah anggota-anggota aktif komunitas Pi di negara tersebut yang telah dipercayakan oleh komunitas dan tim P-Network untuk membantu menjaga jalannya diskusi dan mengelola grup. Tenang. Di sini kita bukan lagi membahas moderator P-Network Indonesia kok. Jangan sampai salah sangka, ini cuma sekedar gambaran aja, kayak bayang-bayang mantan ada. Tapi nggak nyata ya. Oke, jadi jangan harap moderatornya tiba-tiba muncul dari balik layar terus bilang, "Surprise, ini aku, santai aja." Kita di sini buat seru-seruan sambil ngobrolin hal yang agak serius tapi tetap bikin ketawa, guys. Selamat datang di channel yang nggak serius-serius amat, tapi selalu bikin penasaran. Di video kali ini kita akan bahas soal panasnya perdebatan seputar biaya pendaftaran P-Network yang bikin beberapa orang berteriak penipu. Nah, tenang aja, kita nggak bakal kasih spoiler endingnya kayak film-film, tapi siapa tahu setelah nonton kalian malah bilang, "Loh, kok jadi lucu?" Jadi siap-siap ketawa ya guys. Kalau dari awal kan saya mengikuti regulasi Indonesia, Pak. Saya membuka portal, administrasi pun juga konseling sama cyber kepolisian. Semuanya sudah di ACC. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pendidikan blockchain dan kepentingan untuk masyarakat. Itu aja, Pak. Jadi sebenarnya itu kan tugas saya berpolisi, kok Bapak ikut repot-repot mikir. Itu aja lah. Gini, sih tambahin dikit gini. Tadi saya nyimak lobster ya. Ya, Pak Fauzan pernah pamer ya, berapa USDT lobster ya. Saya juga pernah pamer punya saya ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya, lobster setelar itu Bapak yakin bisa cair? Yang USDT-nya, Pak, yang USDT. USDT bisa cair? Yakin bisa cair? Saya naruh USDT kan banyak sana. Saya naruh USDT di sana kan ada kurang lebih berapa juta miliar, berapa juta USDT lah. Beberapa web itu berapa exchanger kan kita ikut semua, Pak. Berarti dengar nih ya teman-teman ya, ini direkam ya. Kalau Bapak yakin lobster setelar itu bisa cair, istri Bapak, saya punya juga sama. Saya dapat itu dummy ya Pak ya. Mungkin ya, kalau pun yang tergantung dari Bapak-bapak sudah terkoneksi belum. Kalau tidak terkoneksi sama saja, karena kan web 3 harus bayar, Pak. Saya memindahkan ke web 3 saja, satu koin itu kurang lebih kayak BTC itu kan 850 untuk tes, untuk apa 3 kali, Pak. Itu baru satu koin ya, satu jenis koinnya. Sedangkan koin berapa banyak. Nah, memindahkan ke web 3 itu semua ada protokol-protokol semuanya. Dan ada namanya kekuatan, yaitu namanya security. Nah, itu tadi, Pak. Jadi biayanya cukup mahal. Itulah. Jadi ini semua komunitas dari sini aja beliau nggak paham loh Om. Ini semua komunitas kripto tahu kripto ya. Jadi member-member tahu itu rata-rata baru awam kripto. Lobster Enggak, itu saya jelasan beliau aja, mereka nggak dari penjelasan beliau yang barusan itu udah kelihatan dia nggak nyambung Om. Iya. Halo Bang Giro. Halo Bang Giro. Lanjut Om, iya. Saya mau nanya ke Bapak Fauzan.
emang Web3 itu seperti apa sih? Satu. Terus pembayarannya sampai 800 juta itu kayak apa sih? Sedangkan lobster yang ada lobster yang ada di SLM itu jaringannya BNB loh. Dan itu tidak bisa dicairkan. Itu scam. Udahlah, jangan dibohongin. Jangan membohongi. Udah itu aja. Saya sudah lama tidak masuk di IP. Saya sudah 2 tahun ini. Saya mengedukasi di IP dari tahun 2020. Siapa ini? Si Selo, saya tahu si Selo ini Om Zuzu. Om Zero saya kenal. Saya banyak yang kenal kok di sini, gitu loh. Oh, yang barusan bicara ada moderator Pi ya, Indonesia ya, itu ya, pakai akun satunya lagi ya. Iya. Yang belum tahu. Ya udah itu aja sih. Udahlah, yang penting intinya masalah pembayaran dari awal, fix scam, fix penipuan. Dan kripto itu sangat simpel. Kamu punya kripto, kamu punya exchanger, kamu cairkan hari ini juga bisa. Tahu nggak di Indodax kemarin tuh kena hack 200 miliar. 220 miliar kurang lebih gitu. Kenapa kok dia bisa membackup? Karena Indodax itu punya dana cadangan 11 triliun. Sedangkan sekarang ini sampai detik ini exchanger mau mendaftar di Indonesia itu sudah agak dipersulit. Karena Bapeti sekarang sudah harus menyiapkan dana 1 triliun untuk dana cadangan. Daftar awalnya itu 100 miliar. Udahlah, jangan membohongi, jangan membodohi, kasihan. Tapi ini tidak scam. Sekarang tergantung Nicholas. Nicholas itu punya liquid berapa? Sekarang Pi ini kerjasama dengan CV siapa? Fitur kapitalnya itu siapa? Berapa dolar? Contoh yang paling besar, contoh yang paling nyata hari ini, hamster si curut, meskipun tuh harganya 150 perak, venture kapitalnya itu berapa? MC-nya hari ini, per hari ini itu tadi tembus 800 juta dolar. Berarti apa? Si developernya itu punya duit untuk mengisi koin tersebut masuk ke exchanger tersebut. Udahlah, kalau masalah Pi ini tidak scam. Masalah mau garap aja. Kan nanti kalau sudah mainnet, mungkin harganya, feeling saya mungkin $1 gak nyampe. Kita suplainya 100 miliar. Nah, antara suplai dan sirkulasi suplai itu harus diketahui dulu. Kenapa kok curut harganya segitu? Karena sirkulasinya cuma 60%. Kenapa not tuh harganya segitu? Semuanya itu ada hitung-hitungannya. Ada sirkulasinya, semuanya itu ada. Bisa kalau masalah yang 500.000 itu semuanya bohong. Udahlah, jangan nipu. Udah sekian ya dari saya. Om Zero, terima kasih. Salam semuanya. Siap Om, tak lanjutkan lagi. Dari edukasinya Om Fauzan aja, beliau tidak paham tentang kripto. Gimana dia berteriak-teriak untuk mengembangkan Pi? Kasarnya seperti itu loh. Nggak kasihan memberinya. Ini aja, kita sama-sama menunggu besok pada saat jaringan dibuka saja. Kalau saat ini kan kalau mau pembuktian kan repot Pak, jadi lebih baik finalnya saja besok seperti apa itu nggih. Jadi supaya siap nanti kita sama-sama biar cepat aja Pak. Tidak ada rasa kedengkian, kebencian, karena kita akan sama-sama pengen berbuat yang terbaik. Oke, itu aja. Izin Pak, saya mau satu aja, dikit aja. Saya mau bertanya satu, tolong dijawab soalnya ini direkam ya. Ketika Pi gagal 4M, apakah uang member akan dikembalikan secara utuh? Jika tidak utuh, member akan mempidanakan atau menuntut, seperti itu. Saya bisanya mencairkan Pak, jadi saya akan bantu tetap pencairan Pak, sebesar yang teman-teman harus dapat rupiahnya berapa, itu aja Pak. Yang pertama sebesar 250 juta, setelah itu berlanjut yang 1M, begitu Pak. Mohon maaf, saya lagi habis minum obat agak ngil-ngil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak ambil kesimpulan ya, beliau ini memang muter-muter. Bentar ya, dikit aja. Jadi beliau itu memang muter-muter dalam arti tidak mau mengajari sesimpel itu mencairkan Pi nanti setelah permanet. Dengan cara apa? Dengan cara memungut uang member. Jika tidak
4M, dia ternyata bilang dia hanya membantu mencairkan. Nah, kenapa kalau membantu mencairkan harus bayar? Sedangkan kita praktik di sini mau mencairkan pun bisa loh. Ketika open minded tiba itu nanti nggak usah bayar. Betul, betul. Hanya orang mules saja yang percaya, orang-orang dungu aja yang percaya sama dia. Saya kan admin dia dulu. Yang Dia pasti. satu dulu acting collab sebelum ada PT mau mencairkan sebelum Lebaran. Saya punya buktinya itu. Grupnya ada pencairan 0,055 sebelum Lebaran 250 juta. Nah, ini Sekarang juga rem, untuk Bapak sendiri ya, Bapak sendiri Pak Mustaqim kan masih bergelut di PSSG ya, di Pisorum ya. Saya mengasih saran, berhenti aja Pak, daripada nanti Bapak ada masalah lagi nambah masalah. Sedangkan PI itu dicarikan nggak Ganjar, sesimpel itu Pak. Terima kasih Pak, lanjut Pak. Hanya mengingatkan kita sesama kita Indonesia mengingatkan, biar nama baik sampean nggak tercoreng di kemudian hari, itu aja sih. Lanjut Pak. Yang pasti untuk rekan-rekan lain ini udah ketahuan. Bagi yang dengar, Fauzan itu sebenarnya ya masalah kripto dia nggak paham ya, cara pencairannya juga nggak paham, pencairan kripto ya, semuanya itu sekedar alibi ya, menarik pungutan 500 rupiah ya, 500.000 itu udah pasti total itu penipuan ya, selesai. Oke guys, sebelum kita lanjut bercerita, kita disclaimer dulu ya guys ya. Channel ini hanya sedikit memberikan gambaran seolah-olah nyata, tapi jangan terlalu serius ya. Kalau Anda menemukan rekaman yang sepotong-sepotong dan nggak tahu asal-usulnya, mungkin itu karena editor kami lagi buru-buru, atau karena WiFi putus di tengah download. Intinya konten ini cuma hiburan, santai aja, jangan langsung ngira kita dapat bocoran dari sumber rahasia. Kalau serius semua, kapan kita ketawa guys. Di tengah riuh rendah perdebatan sengit komunitas Binetworth Indonesia, suasana mendadak semakin panas ketika topik soal uang pendaftaran sebesar 500.000 mencuat. Di satu sisi ada kelompok yang dengan lantang menuduh Pak Paujan Wibowo, Direktur PT Enggal Nirwana Sejati sebagai penipu. Uang pendaftaran segitu besar, untuk apa? Teriak salah satu peserta, jangan-jangan ini hanya tipu-tipu. Namun Pak Paujan tak goyah, ia tersenyum tenang menatap layar sambil membiarkan suara debat menggema. Penipu ya? Gumannya. Kalau begitu, tukang parkir juga bisa dibilang penipu. Maaf ya tukang parkir, ini hanya sekedar contoh tapi tidak menjelekkan suatu kinerja atau pekerjaan seseorang ya guys. Oke, karena kita sering kasih uang buat sesuatu yang nggak kita lihat di parkiran. Ucapannya sedikit bercanda, mencoba mencairkan suasana. Moderator yang sedang kalang kabut pun tertawa kecil, sementara beberapa pioner mulai tersenyum kecut. Pak Paujan dengan ketenangan khasnya mulai menjelaskan, uang pendaftaran 500.000 itu bukan buat saya beli kopi atau jalan-jalan ke Bali. Itu untuk memastikan bahwa setiap pioner punya komitmen serius dan bisa mengikuti proses yang dengan aman. Dan sejujurnya dalam dunia bisnis, biaya pendaftaran seperti ini sudah lumrah, seperti bayar kelas kursus atau seminar. Ini bukan tipu-tipu. Suasana mulai tenang sejenak, namun seorang pioner lain tiba-tiba berseru, kalau uang pendaftaran untuk komitmen, kenapa nggak gratis aja? Komitmen kan nggak harus bayar. Pak Paujan tertawa lagi, coba deh kamu ajak pacarmu nikah tanpa mahar. Terus bilang itu soal komitmen, bukan soal biaya. Kira-kira gimana reaksinya? Beberapa peserta diskusi meledak dalam tawa, sementara yang lain terdiam berpikir. Dengan humor yang menyegarkan, Pak Paujan tetap mempertahankan posisinya meski dipojokkan dan dicap sebagai penipu. Ia tak gentar. Di akhir debat, moderator pun mengambil ahli. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan kepala dingin. Kita semua ingin yang terbaik untuk pioner Indonesia. Dan kita lihat nanti bagaimana usaha ini membuahkan hasil. Pak Paujan menambahkan dengan santai, saya yakin saat Bitcoin sudah bisa ditukar jadi rupiah, kita akan tertawa sama-sama mengingat momen debat ini sambil bersulang kopi. Yang kali ini saya traktir guys. Oke, itu sedikit candaan cerita ya guys ya, agar tidak serius-serius amat. Karena konten hari ini kita hanya bisa bercanda tawa guys. Awali harimu dengan canda tawa. Jangan lupa sarapan ya guys. Oke, terima kasih, lanjut. Jadi gimana guys? Setelah lihat debat
debatnya atau mendengar debatnya masih mikir Pak Paujan penipu atau malah makin kagum sama logikanya? Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video absurd lainnya ya guys. Ingat, di sini kita santai aja, nggak ada drama, cuma sedikit tawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga WP kalian lancar terus. Saya tidak mencairkan, tapi artinya menjembatani para pioners yang pengen pada saat jaringan dibuka sudah dimulainya jamaah-jamaah tadi untuk umroh atau haji atau jalan-jalan, ya, tidak mencairkan. Saya perlu garis bawahi, mau mengatasnamakan Korwil atau apapun, atau ini dari manajemen Artaya, tidak mencairkan. Yang mencairkan adalah Enggal Nirwana sejati. Ya, itu aja. Perlu teman-teman, seandainya di luar sana dari Sabang sampai Merauke yang sudah bergabung di Artaya, berarti alhamdulillah tempat yang tepat pada saat nanti jaringan dibuka. Artaya sudah ada uang untuk pendaftaran untuk segala macamnya. Pioner tanya pakai kui ke Artaya. Ya, tapi kalau pengen pencairan, kemarin sebagian ada langsung ke Enggal karena alasan itu tadi web tidak ada masalah, cuma sekarang memang supaya silaturahmi kepada admin-admin setiap wilayah daerah kabupaten kota. Ya, ini sudah selesai. Artaya sudah datang untuk kita klarifikasi ya dengan Pak siapa Pak? Pak Hartono sebagai wakil manajemen dari pusat ya. Nah, itu aja, terima kasih. Saya kira itu aja untuk klarifikasinya, dan terima kasih buat teman-teman pioners Indonesia. Tidak ada masalah ya, silakan datang ke Artaya juga hanya untuk sharing-sharing konsultasi boleh, tapi Artaya tidak pencairan, hanya untuk teman-teman mau besok umroh pas jaringan dibuka, wes tinggal berangkat pakai pi, nanti teknisnya seperti apa Artaya yang paham. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.